Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita versi 2 dari episode sebelumnya ya. Brengsek, ini sebenarnya kamu. Pada saat ini sebuah suara yang dipenuhi dengan kebencian terdengar dari luar gua. Xiaoyan mengerutkan keningnya, baru kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia menemukan bahwa sebenarnya ada sekelompok orang lain di luar gua. Ketika tatapan Xiaoyan tertuju pada wajah pemuda berjubah brokat di tengah kerumunan, dia akhirnya tak dapat menahan tawa dingin. Jadi itu kamu, sungguh kebetulan, ucap Xiaoyan. Pemuda berjubah brokat ini adalah pemilik pavilion penetrasi langit di kota Murbai di luar pegunungan Siling, yang disebut sebagai tuan muda dari klan Sun. Harus kukatakan, kita benar-benar musuh di jalan yang sempit. Bocah, aku membiarkanmu melarikan diri terakhir kali. Kali ini surga mengizinkanmu bertemu tuan muda ini lagi. Jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Pria berjubah brokat itu menatap Xiaoyan dengan ekspresi dingin. Dia berjalan ke depan kerumunan dan menatap Xiaoyan yang berada di pintu masuk gua. Oh, benarkah? Apakah kau pikir kau bisa melakukannya? Atau kedua orang itu? Keduanya bahkan tidak bisa mengejarku. Jangan bilang kau ingin membunuhku. Xiaoyan mencibir. Dia menatap dua lelaki tua berjubah abu-abu. Ketika kedua lelaki tua itu mendengar ini, wajah tua mereka langsung berubah suram. Salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Tepat saat lelaki tua berjubah abu-abu itu hendak membuka mulut dan berteriak marah pada Xiaoyan, sebuah suara tua yang agak serak tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Kalau mereka tidak bisa, bagaimana denganku? Saat suara itu terdengar, seorang lelaki tua berjubah hitam perlahan berjalan keluar dari belakang kedua tetua itu dan berdiri di depan pria berjubah brokat. Mundur! Dia menatap dingin ke arah dua lelaki tua berjubah abu-abu di sebelah kiri dan kanannya. Nada bicara lelaki tua itu tenang dan dingin saat dia menegur mereka. Ketika keduanya mendengar ini, mereka dengan patuh mundur meskipun ekspresi mereka masih tidak mau. Tatapan Xiaoyan tertuju pada lelaki tua berjubah hitam di hadapannya. Ia merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Namun ia segera berkata dengan ekspresi mengejek. Bandi elit bintang 9 ya? Kau tidak bisa menyentuhku dengan dua bandi bintang 8. Jadi kau menemukan bandi bintang 9 untuk menangkapku, ucap Xiaoyan. Bocah, jangan terlalu sombong. Hari ini dengan adanya penatuakuan di sini, baik kau maupun jalan kecil itu tidak akan bisa melarikan diri. Pemuda itu menatap Xiaoyan dengan tatapan tajam. Tidak perlu dijelaskan niat membunuh di matanya. Xiaoyan telah membuatnya menderita rasa sakit terbesar dalam hidupnya. Terakhir kali dia tidak dapat membalas dendam tepat waktu. Hari ini dia pasti tidak akan membiarkan Xiaoyan lolos. Kelilingi dia untuk tuan muda ini. Jangan biarkan dia lolos lagi. Saat teriakan keras dari mulut pemuda itu terdengar, orang-orang di belakangnya juga bergerak cepat. Dalam beberapa lompatan, mereka mengepung gua tempat Xiaoyan berada hingga setetes air pun tidak bisa melewatinya. Di antara kerumunan, dua tetua berjubah abu-abu merupakan yang paling geram. Melihat sepasang mata mereka yang melahap, tampaknya mereka tidak sabar untuk bergegas menuju Xiaoyan. Namun Xiaoyan memiliki ekspresi tenang saat berhadapan dengan barisan yang begitu menakutkan. Senyum di sudut mulutnya tidak berkurang karena pengepungan ini. Sebaliknya senyum itu semakin lebar. Matanya yang hitam pekat dan tenang berkedip-kedip dengan api surgawi yang indah. Apakah ini cukup? Tidak apa-apa jika kalian menindas anak muda. Tetapi kalian benar-benar ingin menindas anak muda dengan jumlah. Tidak heran tidak ada yang berani menjadikan kalian klan besar sebagai musuh. Kekuatan di belakang kalian tidak ada apa-apanya. Tetapi kalian sangat bersatu. Xiaoyan berkata dan tertawa. Pemenangnya akan menang. Prosesnya tidak penting. Selama kita bisa membuatmu tinggal di sini selamanya, jadi apa salahnya jika kita menindas anak muda dengan angka? Siapa yang akan tahu? Tidak peduli seberapa banyak omong kosong yang kau ucapkan, kau hanya takut mati dan mencoba mengulur waktu. Pria berjubah brokat itu menjawab dengan angkuh. Ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi ganas. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi di mata mereka sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka tuan muda mereka menjadi eksistensi yang begitu ambisius dan kejam. Dengan temperamen yang begitu tegas,
Jika dia tumbuh menjadi iblis tua, klannya kemungkinan akan bangkit juga. Namun ketika kata-kata ini sampai ke telinga tetua berjubah hitam di depan pria itu, tetua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya. Kata-kata ini memang menyimpang, tetapi ketika keluar dari mulut tuan mudanya, itu memberinya perasaan aneh. Tetua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dengan cara yang tidak kentara. Dia berpikir tanpa daya bahwa mungkin itu karena kekuatan mudanya masih terlalu rendah. Mungkin di masa depan, dia juga akan melakukan sesuatu yang menggemparkan. Namun selain mereka, ada orang lain yang membuat tetua berjubah hitam itu merasa aneh. Orang itu adalah Xiaoyan, yang saat ini berdiri di pintu masuk gua. Dia secara alami merasakan kekuatan Xiaoyan, bandi elit bintang 5 tingkat menengah. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika dibandingkan dengan tuan mudanya, Xiaoyan pasti lebih kuat. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa setelah Xiaoyan menjadi iblis tua, kekuatannya pasti tidak akan kalah dengan tuan mudanya. Namun hal yang paling membuatnya merasa aneh adalah Xiaoyan di hadapannya memberinya perasaan deja vu. Ia merasa seolah-olah pernah melihat wajah muda ini di suatu tempat sebelumnya. Tetapi karena sudah lama berlalu, ia tidak dapat mengingat di mana ia pernah melihatnya sebelumnya. Sebelum tetua berjubah hitam itu dapat memahami apa yang sedang terjadi, pria berjubah warna-warni di sampingnya tiba-tiba berteriak dengan keras. Kalian semua, maju, bunuh bocah nakal ini, teriak pria muda itu. Ia memerintahkan orang banyak di depannya untuk segera menyerang dan membunuh Xiaoyan. Mendengar ini, kerumunan itu saling melirik. Seketika mereka mengangguk dengan berat tanpa ragu sedikit pun. Mereka semua melambaikan doki di tangan mereka dan berbagai senjata dengan bentuk berbeda segera mendarat di tangan mereka. Saat doki mereka mengalir keluar, tubuh kerumunan itu bergerak serempak. Mereka secara tak terlihat membentuk pengepungan yang terdik dan dengan kejam menyerang Xiaoyan. Melihat kerumunan yang menyerbu ke arahnya dengan cepat, ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Hatinya benar-benar tenang. Pandangannya dengan acuh tak acuh menyapu kerumunan di depannya. Kemudian Xiaoyan bergumam pelan dalam hatinya. 1, 2, 5 bandi bintang 7, dan 2 bandi 8 bintang. Sambil tertawa pelan dalam hatinya, Xiaoyan akhirnya mengulurkan tangan putihnya tepat saat kerumunan di depannya hendak mencapainya. Seketika ia mengepalkan tangannya dengan lembut dan sebuah penguasa suan hitam muncul di telapak tangannya. Hahaha, 7 orang. Kalau begitu 1 penggaris untuk setiap orang. Saat gumaman lembut itu keluar dari mulut Xiaoyan, api surgawi yang indah tiba-tiba melonjak keluar dari pergelangan tangannya. Api itu berubah menjadi banyak ular tapi yang dengan cepat melilit penggaris besar di tangan Xiaoyan. Setelah itu penguasa suan diayunkan begitu ketujuh sosok itu mendarat. Penguasa pemecah langit 7 lapis. Saat teriakan keras Xiaoyan terdengar, badai doki yang menakutkan tiba-tiba menyebar ke segala arah dengan tubuh Xiaoyan sebagai pusatnya. Kekuatan yang menakutkan itu langsung menghancurkan gua di belakang Xiaoyan dalam sekejap. Saat aura menakutkan ini menyebar, tetua berjubah hitam itu juga langsung mengangkat pandangannya. Matanya menunjukkan keterkejutan sembari menatap Xiaoyan. Mulutnya terbuka lebar ketika dia berkata dengan kaget. Xiaoyan, ucap terkejut tetua berjubah hitam itu. Pada saat ini setelah penguasa pemecah langit 7 lapis dilepaskan, cahaya penguasa suan yang menakutkan itu segera membawa badai energi saat melesat keluar. Ekor api yang panjang tertinggal saat cahaya penguasa itu melesat. 7 cahaya penguasa itu seperti 7 panji api yang membawa aura kekerasan saat mereka menghantam dengan keras ke arah 7 orang yang menyerbu. Pada saat yang sama ketika pria tua berjubah hitam di belakang semua orang mengungkapkan identitas asli Xiaoyan dengan 1 kalimat, ke-7 orang itu tidak dapat menahan rasa terkejut di hati mereka. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda berjubah hitam di depan mereka sebenarnya adalah Xiaoyan yang telah mereka cari selama lebih dari setahun. Mungkin hati mereka tidak takut pada Xiaoyan beberapa saat yang lalu. Tetapi sekarang setelah mereka menyadari identitas asli Xiaoyan, hati mereka mulai merasa sedikit tersesat. Mereka tidak tahu apakah baik atau buruk bahwa mereka bertemu dengan Xiaoyan hari ini. Perlu diketahui bahwa Xiaoyan pernah bertarung dengan seorang elit Daudi sejati. Meskipun pihak lain tidak menunjukkan kekuatan aslinya, poin ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Xiaoyan luar biasa. Sekarang setelah lebih dari setahun, kekuatan Xiaoyan tidak mungkin tetap stagnan. Ini bukan karena mereka tidak percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Hanya saja hal-hal yang telah dilakukan Xiaoyan saat ini benar-benar terlalu mengejutkan. Menghadapi Xiaoyan, kekuatan mereka telah ditekan tanpa sadar. Selain itu, penguasa pemecah langit 7 lapis yang telah ditunjukkan Xiaoyan saat ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Hal ini telah meningkatkan rasa takut di hati mereka terhadap Xiaoyan. Pada saat ini sebuah ledakan dahsyat bergema di langit. Setelah ledakan dahsyat yang berulang-ulang, tubuh 7 ahli bandi di tingkat tinggi sudah terlempar mundur tak terkendali. Mereka langsung menghantam hutan gunung di belakang mereka dengan keras. Baru setelah menghancurkan sebagian besar hutan gunung sejauh 1000 kaki, mereka bertabrakan dengan keras dengan batang pohon tebal dengan luka serius dan pingsan. Hanya dengan 1 serangan, Xiaoyan telah mengalahkan 7 ahli tingkat bandi.
Dari sini orang bisa melihat secara kasar kekuatan bertarung yang dimiliki Xiaoyan saat ini. Setelah ketujuh orang itu terluka parah, lelaki tua berjubah hitam dan pria muda berjubah brokat yang tersisa di tempat kejadian menatap Xiaoyan dengan kaget. Hal ini terutama terjadi pada pria muda berjubah brokat. Ekspresi ganas di wajahnya sudah menghilang. Pada saat ini yang muncul di wajahnya adalah ketakutan yang mendalam. Ia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang tampaknya seumuran dengannya benar-benar mampu mengalahkan 7 bandi tingkat tinggi dengan satu serangan. Ia bahkan tidak berani percaya bahwa pemandangan di hadapannya benar-benar kenyataan. Pria tua berjubah hitam itu melangkah setengah langkah ke samping dan menghalangi pemuda di belakangnya. Ekspresi serius tanpa sadar melintas di matanya saat dia menatap Xiaoyan. Dia juga tidak pernah membayangkan bahwa Xiaoyan yang legendaris akan menjadi begitu menakutkan. Dia memiliki kekuatan bertarung yang jauh melampaui kultivasinya sendiri. Setelah menyaksikan kejadian tadi, lelaki tua berjubah hitam ini tidak berani seroboh dalam hatinya. Mampu melawan 7 bandi tingkat tinggi hanya dengan satu serangan, itu berarti Xiaoyan memiliki kekuatan bertarung yang sebanding dengan ahli bandi bintang 9. Namun pada saat yang sama lelaki tua berjubah hitam ini juga percaya bahwa Xiaoyan belum mengeluarkan semua kartu trufnya. Nak, tidak disangka kamu yang telah dicari 4 sekte besar selama setahun, sebenarnya telah tiba di pegunungan Silin. Pria tua berjubah hitam itu menyipitkan matanya. Sepasang mata tua yang teduh menatap tajam ke arah Xiaoyan. Hatinya tidak berani untuk rileks sedikit pun. Hahaha, benar juga. Menurut kata-katamu, aku sudah bersembunyi di pegunungan Silin selama setahun penuh. Semua ini berkatmu, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Aku yakin kau tidak perlu lagi bersembunyi dalam waktu dekat ini. Karena orang-orang dari 4 sekte besar pasti tidak akan memberimu kesempatan untuk bersembunyi. Setelah berbicara, lelaki tua berjubah hitam itu perlahan mundur. Pria muda berjubah brokat di belakangnya juga buru-buru mundur. Ekspresi arogan dari sebelumnya telah menghilang, dan dia seperti rusa yang ketakutan. Dia hanya bisa mengandalkan lelaki tua berjubah hitam itu untuk melindunginya. Melihat kejadian ini, Xiaoyan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Orang yang sebelumnya mengatakan akan membunuhnya, tiba-tiba berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda dalam sekejap mata. Nak, kita akan mengingat kejadian hari ini. Di masa depan, pasti akan ada orang yang mencarimu, kata lelaki tua berjubah hitam itu. Tatapan matanya serius saat dia mengancam Xiaoyan. Lalu apakah kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Ucap Xiaoyan dengan ekspresi acuh tak acuh. Niat membunuh perlahan muncul di matanya yang tenang. Bahkan jika kau mampu menantang mereka yang tingkat kultivasinya lebih tinggi, apakah kau pikir kau bisa mengalahkan lelaki tua ini dengan satu serangan? Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, doki di dalam tubuhnya langsung terangkat. Kakinya dengan ringan menginjak tanah dan lingkaran energi hitam dengan cepat menyebar ke segala arah. Domain kegelapan, teriak lelaki tua berjubah hitam itu. Xiaoyan tersenyum tipis, tubuhnya sedikit condong ke depan dan dia melangkah maju. Saat Xiaoyan melangkah maju, api surgawi di bawah kakinya melonjak. Domain api menyebar dan bertabrakan dengan domain kegelapan milik lelaki tua itu. Saat berikutnya kedua tinju saling beradu dan kekuatan yang menakutkan menyebar. Ruang di sekitarnya langsung runtuh saat suara dengungan menyebar ke segala arah. Setelah tabrakan itu, keduanya berbalik serempak. Xiaoyan menekuk sikunya dan berbalik untuk melancarkan serangan lagi ke arah lelaki tua itu. Sambil mendengus dingin, lelaki tua itu juga tidak mau kalah. Saat tubuhnya berbalik, dia melancarkan serangan telapak tangan lagi ke arah Xiaoyan. Menghadapi lelaki tua berjubah hitam di hadapannya, Xiaoyan tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut di wajahnya. Setiap pukulan dan serangan telapak tangan merupakan jurus mematikan. Setiap serangan ditujukan pada titik-titik vital lelaki tua itu. Dalam waktu singkat, mereka berdua telah bertukar ratusan pukulan. Doki melesat ke segala arah, dan badai energi melanda area itu satu demi satu. Pertarungan antara mereka berdua juga menjadi semakin intens. Saat dia bertabrakan hebat dengan Xiaoyan berkali-kali, lelaki tua berjubah hitam itu tak dapat menahan perasaan serius di hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan tempur Xiaoyan akan begitu menakutkan. Meskipun dia hanya seorang bandi bintang 5, kekuatan yang dilepaskannya sebenarnya adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri akan merasa sulit untuk mengalahkannya. Terlebih lagi dalam setiap benturan mereka, api surgawi Xiaoyan akan selalu membuatnya merasa sangat kesal. Begitu ia bersentuhan dengannya, kekuatannya akan sangat dilemahkan oleh api surgawi. Jadi setiap kali ia menyerang, ia harus menghabiskan banyak doki. Selain itu, kekuatan fisik Xiaoyan juga menyebabkan lelaki tua berjubah hitam itu merasa sangat terkejut. Setiap kali ia bertabrakan dengan Xiaoyan, kekuatan mengerikan yang dimilikinya akan menyebabkan lengan lelaki tua itu yang bertabrakan dengan tangan Xiaoyan langsung mati rasa. Hal ini tanpa disadari mempengaruhi kekuatannya. Sepanjang hidupnya, pria tua berjubah hitam itu mengakui bahwa dia hanya pernah melihat kekuatan fisik Xiaoyan yang menakutkan dari binatang ajaib yang kuat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang manusia benar-benar memiliki kekuatan fisik yang menakutkan yang sebanding dengan binatang ajaib.
Bahkan pria tua itu menduga bahwa pemuda berjubah hitam di hadapannya bukanlah manusia. Setelah tabrakan hebat lainnya, Xiaoyan dan lelaki tua berjubah hitam itu masing-masing mundur 100 kaki. Keduanya saling memandang dari jauh. Wajah Xiaoyan tenang dan masih ada senyum di sudut mulutnya. Namun nafasnya tampak sedikit tergesa-gesa. Di sisi lain, wajah keriput lelaki tua berjubah hitam itu memiliki ekspresi yang sangat serius. Tangan kirinya yang sebelumnya beradu keras dengan Xiaoyan gemetar tak terkendali. Seluruh lengan kirinya tidak lagi berada di bawah kendali lelaki tua itu. Doki dalam tubuh lelaki tua itu beredar dengan cepat. Dengan cepat menghilangkan rasa kebas di lengan kirinya. Baru kemudian lelaki tua itu menoleh untuk melihat ke belakang. Pada saat ini pemuda berjubah brokat itu juga menatap Xiaoyan di udara dengan wajah tidak percaya. Sepasang matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan keterkejutan. "Tuan muda, cepatlah dan tinggalkan tempat ini. Aku akan menahannya. Begitu aku pergi, aku akan menemukanmu." Setelah kata-kata lelaki tua itu terdengar, dia menyadari bahwa pria muda berjubah brokat itu sebenarnya tidak bergerak. Seolah-olah tidak mendengar apapun. Wajah lelaki tua itu tampak muram. Ia tak dapat menahan rasa kecewa di hatinya. Ia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan badai bersiul. "Sunce, cepat pergi!" Dengan teriakan keras ini, pria muda yang ternyata bernama Sunce itu bagaikan seekor burung yang terkejut oleh dentingan busur panah. Ketakutan di matanya menjadi semakin pekat. Baru setelah dia benar-benar sadar, dia menghela nafas dalam hatinya. "Pergi, tinggalkan tempat ini. Anak ini bukan orang biasa. Kita tidak bisa menyerang dengan kekerasan hari ini. Tinggalkan tempat ini dan kita akan membuat keputusan setelah kembali," teriak tetua berjubah hitam itu. Melihat Sunce begitu lemah, lelaki tua berjubah hitam itu ingin menampar hatinya. Namun karena situasi saat ini, ia hanya bisa berteriak marah padanya. Mendengar perkataan lelaki tua itu, ekspresi wajah Sunce awalnya terkejut. Tak lama kemudian, dia tersadar dan buru-buru menganggukkan kepalanya. Sosoknya berbalik dan segera melarikan diri dari pegunungan Silin. Dari awal hingga akhir, Xiaoyan tersenyum tipis saat melihat kedua orang di hadapannya. Baru ketika Sunce berbalik dan melarikan diri, dia memutar lehernya pelan dan senyum muncul di sudut mulutnya. "Jangan khawatir, tidak perlu khawatir tentang dia. Hari ini tidak ada satupun dari kalian yang bisa berpikir untuk pergi," ucap Xiaoyan. Tentu saja ia tidak akan membiarkannya kabur dan memberitahu keempat sekte besar tentang keberadaannya. Oleh karena itu, untuk melindungi dirinya sendiri, Xiaoyan ditakdirkan untuk memulai pembantaian hari ini. Mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, lelaki tua berjubah hitam itu tak kuasa menahan tawa sinisnya. Jejak penghinaan tampak dalam saat menatap Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan mampu mengandalkan kekuatan bertarungnya yang dahsyat untuk melawan Bandi Bintang 9 hingga imbang, ia yakin bahwa ini sudah menjadi batas kemampuan Xiaoyan. Bagaimanapun ia hanyalah seorang Bandi Bintang 5. Mustahil baginya untuk mengalahkan Bandi Bintang 9, apalagi membunuhnya. Xiaoyan, lelaki tua ini mengakui bahwa kekuatan tempurmu memang sangat kuat. Namun apakah menurutmu mungkin bagimu untuk mengalahkan lelaki tua ini hanya dengan dirimu sendiri? Pria tua berjubah hitam itu mencibir sambil menatap Xiaoyan dengan mata tuanya yang menyeramkan. "Hahaha, kalau aku tidak punya keyakinan mutlak, aku tidak akan mengatakan kata-kata itu," Xiaoyan menjawab dengan senyum tipis. Tatapannya acuh tak acuh saat menatap lelaki tua berjubah hitam itu. Makna dalam kata-katanya membuat lelaki tua itu langsung merasakan hawa dingin di hatinya. Xiaoyan di hadapannya tampaknya benar-benar memiliki kemampuan semacam itu. Namun segera setelah itu ekspresi menyeramkan muncul di wajah lelaki tua itu. Tatapan matanya ke arah Xiaoyan juga menjadi kejam. Jika benar-benar mencapai tahap itu, dia akan membuat Xiaoyan membayar harganya apapun yang terjadi. "Nak, kalau kau punya kemampuan, ayo coba." Orang tua itu berbicara kepada Xiaoyan dengan nada sinis. Pada saat yang sama, doki di dalam tubuhnya mulai beredar cepat ke seluruh tubuhnya. Tangannya yang keriput tiba-tiba mengepal erat, dan tombak panjang langsung muncul di tangannya. Menghadapi hal ini, Xiaoyan menghela nafas panjang. Doki yang telah dilepaskannya dari tubuhnya benar-benar tersedot kembali ke dalam tubuhnya. Auranya juga cepat ditarik. Matanya perlahan tertutup saat dia berdiri di tempatnya. Seolah-olah dia sedang menunggu lelaki tua itu datang dan membunuhnya. Caranya ini sungguh berbeda dengan saat dia berada di pertempuran besar tadi. Melihat pemandangan aneh ini, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerling kening. Kecurigaan muncul di hatinya. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah harus bergerak atau tidak. Baru setelah 10 tarikan nafas, lelaki tua itu melihat Xiaoyan masih tidak bergerak, dan sebuah pikiran aneh akhirnya muncul dalam hatinya. "Kalau begitu, matilah!" Pria tua itu berteriak keras dalam hatinya. Kakinya tiba-tiba menginjak udara kosong. Tubuhnya melesat dan berubah menjadi sambaran petir. Dengan momentum yang menggelegar, dia dengan ganas menyerang Xiaoyan. Dalam sekejap mata, tubuh lelaki tua itu sudah muncul di hadapan Xiaoyan. Ujung tombak hitam di tangannya menusuk ke arah titik di antara kedua alis Xiaoyan. Akan tetapi pada saat berikutnya,
Ketika ujung tombak yang tajam itu berada kurang dari 1 inci dari kepala Xiaoyan, mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Pada saat yang bersamaan, api putih tiba-tiba keluar dari dalam tubuh Xiaoyan dan menghempaskan lelaki tua berjubah hitam itu hanya dengan 1 pukulan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.